Hello everyone, selamat datang di Fintech Film. Kali ini gue akan merangkum alur cerita dari salah satu film berlaga fiksi ilmiah Amerika Serikat berjudul After Earth yang rilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Nick Shyamalan. Film ini bercerita tentang seorang ayah yaitu Rick yang diperankan oleh Will Smith dan anaknya yang masih bocil bernama Kitai yang diperankan oleh Jaden Smith. Mereka berdua terdampar di planet bumi yang telah ditinggalkan manusia sejak ribuan tahun lalu. Akibat dari insiden tersebut, mereka berdua pun harus berjuang mencari cara agar dapat keluar dari planet bumi yang telah berevolusi dan didominasi oleh banyak hewan dan tumbuhan ganas, serta dikejar Ursa, yaitu makhluk predator besar yang memburu mereka untuk jadikan cemilannya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur cerita dari film After Earth. Keep enjoy and good watching. 1000 tahun yang lalu, bumi mengalami bencana besar, sehingga mengakibatkan manusia harus pindah ke planet yang baru. Berkat bantuan dari prajurit The Rangers Corps, yaitu sebuah organisasi yang dipimpin oleh Jenderal Wright, berhasil mengevakuasi manusia ke planet baru yang bernama Nova Prime. Namun di tempat tersebut, mereka rupanya tak sendiri. Came in the form of the Prime Commander Cypher Reyes, Ghost. He's believed to be so completely free of fear that to an Ursa, he is invisible. This phenomena is known as ghosting. Seribu tahun kemudian, di planet Nova Prime terlihat si bocil yang bernama Kitai sedang mengikuti ujian untuk menjadi Ranger. Namun pada saat pengumuman, kita diumumkan tidak lolos dan membuatnya menjadi galau. Pada malam harinya, kita yang sedang makan malam bersama keluarganya memberitahu ayahnya yang bernama Wright bahwa dirinya tidak lolos untuk menjadi Ranger. Tetapi di sini ayahnya tetap santuy dan tidak mempersalahkannya. Di sisi lain, Wright bercerita kepada istrinya bahwa dia akan menjalankan misi pelatihan di planet Iptios, dan setelah itu, Wright akan pensiun. Istrinya pun menyuruh Rick untuk membawa Kitai untuk ikut bersamanya ke planet Iptios, dan Rick langsung mengiyakannya. Saat keberangkatan, di dalam pesawat kita berjalan-jalan dan masuk ke dalam ruangan. Di ruang tersebut terdapat Ursa yang sedang dikurung. Ursa itu dibawa untuk misi pelatihan. Kitai pun mendekati kurungan itu, namun Kitai yang tak punya nyali itu parno, sehingga mengakibatkan Ursa itu bisa melihatnya. Rasa takut yang dimiliki manusia bisa membuat Ursa melihat dan mengancam manusia. Berbeda dengan ayahnya yang sudah menjadi ghost, yaitu sebutan untuk orang-orang yang tidak memiliki rasa takut, sehingga Ursa tidak dapat melihatnya. Tak lama setelah itu, pesawat yang membawa mereka menghadapi badai asteroid, yang mengakibatkan kerusakan total pada mesin pesawat. Di ruang kemudi, Rick yang merupakan komandan perjalanan memerintahkan pilot pesawat untuk membuka lubang cacing dan berpindah ke galaksi lain. Dan mereka pun berhasil. Tetapi, akibat kerusakan di lambung pesawat membuat mereka harus mendarat ke planet terdekat, yaitu planet bumi, yang tidak aman bagi mereka karena bumi sudah mengalami evolusi. Di saat akan mendarat, Rick menemui Kitai. Rick mencoba menenangkan Kitai agar tidak panik, namun tiba-tiba pesawat mereka pun jatuh di bumi dan hancur. Semua prajurit tewas, hanya menyisakan Rick dan Kitai yang masih hidup. Namun Rick mengalami patah kaki dan tidak dapat berjalan. Mereka berdua pun terdampar di bumi. Saat akan mengirim sinyal bantuan, alat pengirim sinyal itu rusak. Rick memberi perintah kepada anaknya untuk mencari dan mendapatkan alat pengirim sinyal satu lagi. Tetapi, alat itu berada di ekor pesawat yang terletak kurang lebih 100 km dari lokasi mereka. Sebelum berangkat, kita dibekali senjata dan diberi obat untuk menjaga pernapasannya. Namun obat itu hanya melindungi pernapasannya selama 5 hari. Demi baktinya kepada orang tua, kita pun keluar dan memulai perjalanannya mencari lokasi ekor pesawat. Kita menyusuri hutan, mendaki gunung dan melewati lembah. Navi band is our sole means of communication. Roger.
Baru di awal perjalanan, kita diserang oleh monyet sekampung. To your rear, out to your rear. 250 meters straight ahead, go. Kita pun kabur masuk ke dalam air dan menyeberangi sungai untuk menghindar dari serangan gangster monyet. Kita berlari dan terus berlari. Ia pun berhenti dan merasa pusing. Kostumnya berubah mengikuti suhu tubuh kita. Rupanya, kita terkena racun oleh pacat jumbo yang menggigit tangannya hingga membuat kondisinya memburuk. Ia pun panik sambil mencari obat kemudian menyuntikkan antitoksin ke tubuhnya dan membuatnya pingsan. So you are going to have to lie there for a little bit. Setelah siuman, kita bangun dan melanjutkan perjalanannya. Di dalam pesawat, Raik sedang memeriksa dan mengobati kakinya yang patah. Ia menyuntikkan cairan penghilang nyeri yang berefek samping pada gangguan penglihatan dan membuatnya mengantuk. Seketika membuatnya teringat kepada anak perempuannya yang tewas karena dibunuh Ursa. Malam pun tiba. Di tengah hutan rimba, kita yang kesepian itu pun berlindung di balik pohon untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanannya di pagi hari. Alone. Di pagi harinya, di atas air terjun, melalui virtual visual, Raik menanyakan stok perlengkapan kita. Kita yang berbohong mengatakan cairan pernapasannya tersisa 4. Tetapi, sebenarnya hanya tersisa 2, akibat pecah saat dalam perjalanan. Raik yang mengetahui kita berbohong menyuruhnya untuk pulang kembali ke pesawat. Kita pun menolak dan membangkang. Ia kesal karena ayahnya tidak mempercayainya untuk melanjutkan perjalanan. Saking emosinya, tanpa berpikir panjang, ia pun terjun bebas dari atas ranjang. Namun tiba-tiba, seekor elang raksasa mengejarnya dari belakang. Kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Kita pun terbang dibantu dengan kostumnya yang memiliki sayap. Ia masuk ke dalam air terjun, tetapi sayang, kita tertangkap dan dibawa ke sarang burung elang. Kita terbangun dan sadar, ia berada di dalam sarang burung elang. Di luar sarang, terlihat beberapa kucing besar sedang memanjat pohon untuk memangsa anak burung elang. Kita yang memiliki rasa berperi kehewanan mencoba menolong anak burung elang dari kucing besar tersebut. Kita pun bertarung dan berhasil menjatuhkan kucing besar. Di dalam pesawat, Raik yang sebelumnya telah mengirim alat pelacak berhasil mendeteksi keberadaan Ursa. Ia mencoba memberitahu kita, tetapi alat komunikasi kita telah rusak. Sadar tidak ada harapan, ia mencoba mengirim pesan terakhir untuk istrinya. Di tengah sungai, kita melanjutkan perjalanan. Ia menyusuri sungai dengan rakit yang ia buat dan terus berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba, cuaca di hutan tersebut berubah menjadi lebih dingin, mengakibatkan suhu tubuh kita yang turun dan membeku. Pandangannya pun kabur dan mulai tak sadarkan diri. Tetapi ia berhasil diselamatkan oleh elang raksasa. Saat pernapasan kita sesak, akibat batas waktu dari cairan oksigen sudah mulai habis. Tak diduga, ia menemukan ekor pesawat yang ia cari. Ia langsung bergegas dan menuju lokasi dan mengambil cairan oksigen untuk memulihkan pernapasannya. Lalu, ia mencari alat komunikasi untuk menghubungi ayahnya. Raik pun menjawab, namun kita yang tidak bisa mendengar akibat ia berada di zona hitam. Kita kemudian mencoba mengirim sinyal tapi alat itu tidak berfungsi. Sadar alat yang digunakannya kekurangan sinyal, kita lalu melanjutkan perjalanan dan membawa alat itu ke puncak gunung. Di dalam perjalanan, kita dikejar oleh Ursa yang telah berhasil mendeteksi keberadaan kita. Kita pun berlari secepat mungkin untuk sampai ke puncak gunung. Namun saat kita melewati goa, tiba-tiba Ursa muncul di hadapannya. Kita pun terpental akibat pukulan dari Ursa. Kita yang mencoba kabur dan bersembunyi, namun tembakan dari Ursa mengenai badan kita yang membuatnya kesakitan. Tetapi kita tetap berhasil kabur. Di dalam lubang, Ursa yang masih mengejarnya melukai kaki kita. Namun berkat bantuan senjatanya, kita pun berhasil keluar dari lubang tersebut. Sesampainya di puncak gunung, kita langsung mengaktifkan alat pemberi sinyal tersebut. Namun tiba-tiba Ursa datang, menarik kaki dan melempar kita hingga terpental.
Dia pun sekarat. Saat sekarat dan hampir dimakan Ursa, saudara perempuannya pun datang dalam ingatan Kitai. Saudaranya memberi semangat untuk bangun dan mengalahkan Ursa. Seketika Kitai pun bangun. Dia menjadi ghost seperti ayahnya. Ursa yang hendak memakan Kitai pun tidak dapat melihatnya. Kitai mengambil senjata dan menyerang balik Ursa, hingga tangan Ursa itu terpotong. Kitai lalu mencoba untuk menyelamatkan alat pencari sinyal, namun dihadang oleh Ursa. Kitai mencari celah, berlari di atas batu, lalu melompat dan menusuk leher Ursa hingga tembus. Di sisi lain, Raik yang sudah lemah akibat kehabisan oksigen melihat pertarungan yang dimenangkan oleh anaknya. Di atas gunung, kita yang sudah mendapatkan alat pemberi sinyal itu berhasil mengirim sinyal bantuan, dan mereka berdua pun berhasil dievakuasi. Di dalam pesawat evakuasi, kita yang sudah berasa jago itu pun menemui dan memeluk ayahnya, dan film pun selesai guys. Oke guys, itulah alur cerita dari film After Earth. Thanks to watching guys. Gua harap kalian suka dan jangan lupa like, komen, dan